wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Medi Kosandi, pengajar di kelas J, pengantar ilmu politik. Para mahasiswa kelas J yang saya banggakan, hari ini kita menyelenggarakan kuliah asinkronus yang pertama kali. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi tahap pertama, silakan ya mempelajari isi dari video presentasi ini. Kira-kira 1 jam ke depan ya kita akan mengecek ya materi tentang lembaga yudikatif. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk check in, bukan check in ya, untuk mengecek maksud saya forum diskusi di IMAS ya, UI e-learning management system itu. Silakan Anda cek partisipasi dalam forumnya, nanti kehadiran dan partisipasi di dalam diskusi itu yang akan dinilai. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Baik, yang pertama adalah tentang lembaga yudikatif ini ya, pengertiannya ya. Di sini ada pertanyaan, kenapa perlu lembaga yudikatif ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam sejarahnya lembaga yudikatif ini terbentuk ya, terutama untuk ya, memisahkan ya, peran dari kekuasaan yudikatif ya dari kekuasaan eksekutif supaya tidak terlalu terkonsentrasi di eksekutif. Jadi kalau dalam sejarahnya dulu ya di negara-negara feodal itu raja yang berkuasa di bidang yudikatif. Nah, tentu ini kalau konsentrasi kekuasaan itu ada di tangan raja, ini seringkali disalahgunakan sehingga raja itu menggunakan hukum ya untuk kepentingan kekuasaannya ya. Nah, ini berdasarkan itu ya, waktu itu di dalam sejarah kita sering melihat bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh rakyat ya untuk menuntut ya kepada raja agar tidak menggunakan hukum secara semena-mena. Nah, jadi di sini ditulis ya, lembaga yudikatif diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ya, jadi untuk dipisahkan dari kekuasaan raja agar hukum dan keadilan ini bisa ditegakkan. Nah, kemudian disebutkan di bawahnya konsep dasarnya adalah trias politica yang menyatakan kekuasaan di dalam suatu negara tidak boleh diberikan kepada satu lembaga, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, sejajar kedudukannya satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances. Nah, ini jadi di sini ditegaskan ya bahwa lembaga yudikatif itu dibentuk ya, dipisahkan ya, dibentuk secara terpisah dari lembaga eksekutif ya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan ya, di dalam penegakan hukum dan keadilan. Berikutnya kita membicarakan tentang pengertian lembaga yudikatif. Ya, jadi di sini disebutkan sesuai dengan konsep trias politica, lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, mengadili pelanggaran pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam definisi ini ada dua aspek. Yang pertama adalah terkait dengan tugas dan fungsi dari lembaga yudikatif ya. Di sini ada 3 tugas dan fungsinya. Yang pertama adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan ya. Kemudian yang kedua adalah mengadili pelanggaran pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas, serta yang ketiga
adalah menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa. Nah, tapi ini baru aspek yang pertama. Aspek yang kedua disebutkan tentang sifat dari lembaga yudikatif ini. Di sini disebutkan lembaga yudikatif bersifat independen di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah, ini memang definisi yang ideal ya tentang lembaga yudikatif, tentang sifat dari lembaga yudikatif. Jadi dibayangkan di dalam suatu negara demokrasi, lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut serta bersifat independen ya, di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Maksudnya di sini dibayangkan di dalam praktiknya lembaga yudikatif itu juga bersifat independen, artinya bebas ya dari intervensi oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, ini pengertian lembaga yudikatif yang kita gunakan dalam pengertian yang ideal, yang normatif ya. Nah, memang kalau dalam praktiknya lembaga yudikatif secara sederhana adalah lembaga yang dibentuk, misalnya lembaga yang dibentuk untuk menjalankan peradilan ya. Kemudian dalam praktiknya tentu saja ya menjalankan peradilan itu bisa jadi dia independen sesuai dengan kaidah demokrasi, sesuai dengan norma yang diharapkan ada ya dalam sebuah lembaga yudikatif. Tapi kadang-kala meskipun ya dia tidak seideal yang diharapkan, ya tetap dia merupakan lembaga yudikatif ya. Nah, sehingga memang definisi ini sesuatu yang sifatnya normatif yang kita harapkan ada ya. Pada prinsipnya sebenarnya semua manusia, semua masyarakat di dunia itu mengharapkan lembaga yudikatif ini berfungsi, menjalankan fungsi sebagaimana diharapkan ya, dari tujuan pembentukannya dari awal. Tetapi meskipun dalam praktiknya itu tidak terjadi, maka masyarakat tetap ya akan mengharapkan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya, sehingga lembaga-lembaga ini termasuk lembaga-lembaga yang ada dalam lembaga yudikatif itu juga bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, fungsi lembaga legislatif sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit di dalam definisinya. Ini ada 3 fungsi yang tertulis di dalam slide ini. Yang pertama adalah fungsi penegakan hukum atau law enforcement. Di dalam fungsi penegakan hukum ini di sini dituliskan tugas-tugas ya atau fungsi dari lembaga yudikatif adalah menemukan fakta hukum, menerjemahkan dan menerapkan hukum, dan menghukum ya para pelanggar hukum pidana, baik diminta maupun tidak. Nah, ini ya, jadi kita sebagai negara hukum ya, ini memang memerlukan ya penegakan hukum, lembaga yang ditugaskan secara khusus untuk menegakkan hukum ya, untuk menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat di dalam pelaksanaan penegakan hukum ini memang lembaga yudikatif tadi memiliki fungsi untuk mengawasi ya pelaksanaan hukum ya, dan konstitusi. Nah, jadi ketika diawasi dan ditemukan ada pelanggaran, tentu merupakan kewajiban ya bagi lembaga yudikatif untuk
menemukan fakta, menerjemahkan, menerapkan, dan menghukum, ya, atau menegakkan keadilan. Tetapi dalam kasus di mana pelanggaran-pelanggaran itu tidak ditemukan langsung oleh lembaga yudikatif, maka bisa juga berdasarkan permintaan, ya, atau laporan, ya, dari lembaga-lembaga yang lain ataupun dari masyarakat. Nah, jadi memang di sebuah negara modern secara umum itu penegakan hukum ini penting, ya, karena tujuan negara salah satunya adalah untuk menciptakan keteraturan, ya, dan hukum merupakan institusi yang bisa mendukung, ya, terciptanya keteraturan tersebut. Nah, jadi penegakan terhadap hukum untuk mewujudkan keteraturan sosial ini sangat penting. Ini merupakan fungsi lembaga yudikatif. Jadi merupakan salah satu lembaga yang paling penting di dalam politik, ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah setting disputes, ya, atau menyelesaikan perselisihan. Keterangannya di sini dituliskan menyelesaikan masalah pribadi atau sekelompok orang, menyelesaikan dan memutuskan sengketa antara tergugat dan penggugat seperti dalam kasus perdata. Nah, ini menyelesaikan masalah, ya. Ini seringkali terjadi tidak hanya di dalam masyarakat, ya, tapi juga di antara lembaga, ya. Jadi antara lembaga-lembaga pemerintahan, ya. Nah, ini seringkali terjadi, misalnya kadang-kala terjadi perdebatan, ya, antara BPK misalnya dengan DPR yang terkait dengan audit keuangan. Nah, dalam beberapa kasus itu ada perdebatan misalnya di antara presiden, ya, dengan DPR, ya. Nah, ini interpretasi, ya, terkait dengan masalah-masalah sosial, kebijakan-kebijakan. Nah, ini juga diselesaikan oleh lembaga yudikatif, ya, baik MA maupun MK. Jadi bisa jadi, ya, masalah itu antar lembaga, bisa jadi juga masalah yang harus diselesaikan, ya, perselisihannya itu antara pribadi, ya, atau sekelompok orang. Nah, ini di dalam kasus-kasus pidana atau perdata. Nah, ini sering terjadi, dan ini tugas dari lembaga yudikatif, ya, untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi judicial review atau hak uji materi, ya, yaitu wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak, ya, dengan undang-undang dasar. Nah, jadi ini fungsi yang ketiga, yaitu fungsi untuk menguji materi. Nah, memang dalam praktiknya seringkali terjadi, ya, undang-undang itu diinterpretasikan sudah sesuai, ya, dengan konstitusi oleh anggota DPR, oleh lembaga eksekutif, tetapi masyarakat atau anggota masyarakat melihatnya belum sesuai. Contoh kasus yang sederhana misalnya terkait dengan pemilu, ya, terkait dengan persyaratan untuk menjadi kandidat di dalam pemilihan presiden, berapa persyaratan thresholdnya sekitar 20% misalnya untuk bisa dicalonkan menjadi presiden, 20% suara, ya, dari partai. Ini memang dianggap terlalu memberatkan dan membatasi, ya, sehingga mendorong ke arah pemusatan kekuasaan di partai. Sementara calon independen itu tidak dimungkinkan, ya. Nah, ini kemudian dianggap melanggar konstitusi karena setiap individu seharusnya memiliki hak untuk dicalonkan maupun di samping, ya, hak untuk memilih, ya. Jadi merupakan hak konstitusional juga bagi warga. Jadi berdasarkan interpretasi tersebut, maka beberapa orang, ya, itu menggugat kepada Mahkamah
Agung ya untuk dicek ini ya, diuji materi undang-undang ini apakah telah sesuai dengan konstitusi atau sebenarnya telah melanggar konstitusi. Nah ini ya yang ketiga, jadi 3 fungsi lembaga yudikatif di slide ini ditulis. Kita lanjut. Nah di sini dituliskan tentang hukum dan pemerintahan. Ya. Jadi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Ya di sini kita mendiskusikan tentang hubungan antara hukum dan pemerintahan untuk mengecek lagi sebenarnya urgensi atau signifikansi dari lembaga yudikatif. Ya. Nah gagasannya sebenarnya pemerintah harus berdasarkan hukum ya, harus tercipta rule of law ya. Pemerintahan berdasarkan pada hukum ya. Jadi ini merupakan salah satu kaidah di negara modern ya. Nah kalau misalnya pemerintahan tidak diterapkan dengan hukum, jadi misalnya seperti dalam sejarahnya pemerintahan di negara-negara feodal ya, jadi semua keputusan itu berdasarkan titah, misalnya berdasarkan kata-kata dari seorang raja ya. Persoalannya kalau misalnya titah raja itu tidak berdasarkan kaidah hukum misalnya, tidak terkodifikasi, artinya tidak tercatat begitu ya sebagai aturan hukum. Nah ini ada kemungkinan konsistensi terhadap hukum itu ya, kemudian konsistensi nilai dan norma di dalam masyarakat terhadap aturan-aturan yang dibuat maupun konsistensi di dalam pelaksanaan aturan-aturan ya, yang dibuat tadi bisa jadi tidak sesuai dengan harapan ya, karena kadang-kadang raja sebagai manusia itu membuat kesalahan-kesalahan seperti lupa dan sebagainya. Nah sehingga hukum yang tertulis, yang tegas, kemudian yang diterapkan secara konsisten, ini sangat penting ya, sehingga tadi ya rule of law atau pemerintahan berdasarkan pada hukum itu penting, lebih utama ya daripada pemerintahan berdasarkan kekuasaan semata. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua di sini dituliskan kekuasaan dapat disalahgunakan ya, sementara hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang baku dan berlaku bagi semua masyarakat. Nah ini juga penting untuk ditekankan dalam kaitan antara hukum dan pemerintahan ya, bahwa kalau hanya berdasarkan kekuasaan semata tentu ada persoalan di situ, di mana kekuasaan itu dapat disalahgunakan ya, sementara hukum idealnya itu merupakan ketentuan yang baku ya. Jadi kalau ada hukum kita memiliki semacam kejelasan ya tentang seperti apa ya yang benar, yang baik, yang adil begitu. Tapi tanpa aturan hukum, kalau ada perselisihan di antara individu, di antara kelompok di dalam masyarakat, maka tidak ada patokan tentang apa yang benar, baik dan adil, masing-masing berdasarkan pendapatnya sendiri. Ya, misalnya dalam kasus perselisihan ya, konflik internasional di Syria misalnya, atau di Laut Cina Selatan, katakanlah begitu, Laut Cina Timur, ya penyelesaian konfliknya ada permasalahan karena tidak ada kesepakatan ya, tentang nilai apa, norma apa yang berlaku di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari di kawasan konflik tersebut. Ya. Beda misalnya dengan perebutan lahan misalnya di suatu negara dengan adanya aturan tentang izin penggunaan lahan misalnya atau izin pemilikan
aturannya sudah jelas, sehingga kalau satu orang misalnya menyalahgunakan lahan tersebut, nah ini jelas ya aturannya, bisa dituntut, misalnya bisa meminta kepada pengadilan untuk melarang atau mengusir dan sebagainya. Nah, jadi ini perbedaannya antara kekuasaan dan hukum ya. Hukum harus ada karena dia menetapkan ya ketentuan-ketentuan yang baku tentang baik, benar, adil begitu. Nah, kemudian hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah atas dasar keadilan bagi masyarakat. Nah, ini pengertian hukum positif ya. Jadi hukum positif itu kan hukum yang berlaku di dalam masyarakat ya. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah ini dasarnya adalah keadilan bagi masyarakat ya, idealnya seperti itu. Nah, ya kalau kita lihat memang hukum idealnya adalah sesuai ya dengan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai yang disepakati oleh masyarakat warga negara. Nah, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya yang heboh beberapa waktu belakangan ini, memang masih ada perdebatan ya tentang apa yang benar, baik itu atau yang adil bagi para pekerja maupun para pengusaha. Ya. Nah, ini masih menjadi perdebatan dan masing-masing pihak ya memiliki klaim ya tentang keadilan dalam perspektif masing-masing. Nah, ini harus diselesaikan ya agar peraturannya bisa diterapkan dan menjadi hukum positif. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang macam-macam hukum. Jadi ada dua macam hukum yang dituliskan di dalam slide ini. Yang pertama adalah hukum positif, ya, yaitu hukum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengaturan masyarakat. Ya. Jadi hukum positif itu diatur ya, dibuat, ya, didiskusikan, diputuskan ya, berlaku oleh suatu komunitas begitu dalam rangka ini untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hukum alam, ya, yaitu sekumpulan prinsip mengenai tingkah laku masyarakat yang datang dari Tuhan. Nah, ini definisinya agak aneh ya, tetapi ya seringkali kita melihat ya berlakunya hukum yang di luar dari hukum positif begitu ya di dalam kehidupan lingkungan ekosistem misalnya ya. Ya, jadi misalnya ada gempa ya setiap berapa tahun sekali di suatu daerah, atau ada hujan yang mungkin ya sangat tinggi curah hujannya sehingga menyebabkan meluapnya sungai ya di beberapa daerah ya di Jawa Tengah ya misalnya, atau gunung bencana alam ya, gunung meletus misalnya di Merapi ya, mungkin ya beberapa tahun sekali begitu ya. Nah, ini ya sehingga mengatur ya pola perilaku manusia terkait dengan hal itu. Tapi di luar itu juga yang tidak terkait ya dengan masalah ya, misalnya tentang perubahan musim ya, karena perputaran bumi, rotasi bumi itu menyebabkan perubahan pergerakan angin ya, pergerakan udara, sehingga menyebabkan pergeseran dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, ini juga mengatur ya perilaku atau tingkah laku manusia ya. Nah, karena berdasarkan hukum alam ya harus menyesuaikan diri terhadap itu. Jadi musim tanam, musim panen bagi para petani ya menyesuaikan dengan
hukum alam tersebut ya. Jadi itu sudah berlaku sedemikian rupa meskipun manusia tidak berusaha untuk mengaturnya ya, karena ada pengaturan yang terjadi secara alami. Dan memang ada pertanyaan sedikit ya, ada yang didiskusikan misalnya oleh kaum feminis ya terkait dengan hukum yang disebut sebagai hukum alam ya, terkait dengan hubungan antar gender ya, antara manusia yang berjenis kelamin laki-laki dengan manusia yang berjenis kelamin perempuan, yang dibuat oleh kaum feminis yang cenderung di dalam masyarakat itu mendorong ya kekuasaan oleh laki-laki ya, itu dianggap sebagai disebut sebagai patriarki begitu. Menurut mereka itu bukan hukum alam tetapi konstruksi sosial sebenarnya. Jadi di sini harus bedakan ya antara yang hukum alam dan yang bukan ya. Kalau feminis perspektif gender ya, atau perspektif yang bias gender di dalam masyarakat itu bukan merupakan hukum alam tapi konstruksi sosial ya. Sehingga perlu diciptakan hukum positif ya di dalam masyarakat ya. Karena itu bukan hukum alam, harus dibuat pengaturan bahwa perempuan itu setara ya dengan laki-laki, harus diberikan kebijakan yang afirmatif ya dalam situasi yang patriarkis begitu, harus diberdayakan ya, kurang lebih begitu. Nah, ini bedanya antara hukum alam ya dengan hukum positif. Nah, yang berikutnya adalah tipe-tipe hukum positif. Di sini ada 3 tipe hukum positif ya. Yang pertama adalah constitutional law atau peraturan-peraturan dasar tertulis atau tidak tertulis yang menjadi dasar operasionalisasi pemerintahan. Nah, ini yang disebut dengan constitutional law. Ya. Jadi aturan dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi dasar operasionalisasi pemerintahan. Contohnya negara menerapkan konstitusi atau undang-undang dasar tertulis adalah Amerika Serikat, Indonesia, Jerman. Ya. Sementara konstitusi tidak tertulis adalah Inggris ya. Nah, aturan-aturan kenegaraan itu tidak dihimpun di dalam satu naskah ya, tidak selalu dihimpun dalam satu naskah. Ya, kalau dalam kasus negara kita, konstitusi itu undang-undang dasar ya, di umumnya negara-negara lain juga demikian ya, di dalam satu naskah. Kalau di Inggris ini tidak ya. Nah, kemudian tipe hukum positif yang kedua adalah statutory law ya, artinya peraturan-peraturan yang dibuat oleh parlemen. Contohnya undang-undang mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual. Nah, jadi jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan tingkat antara constitutional law dengan statutory law ya. Nah, ini contohnya adalah undang-undang mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual misalnya ya. Tapi tentu saja banyak contoh-contoh yang lain ya, seperti kemarin misalnya undang-undang cipta kerja ya. Nah, kemudian ada administration law, ini dibuat oleh pemerintah dalam lingkup yang lebih terbatas. Contohnya adalah peraturan-peraturan dibuat oleh polisi ya. Nah, jadi kadang-kadang ada peraturan, misalnya peraturan lalu lintas, yaitu undang-undang, jadi bentuknya itu statutory law. Misalnya aturan tentang lampu merah ya, kalau lampu merah harus berhenti. Tetapi ada catatan di sana, sejauh lampu merahnya itu kelihatan ya. Nah, ini ada dalam undang-undang. Jadi kalau dia tidak kelihatan, kemudian misalnya ada orang melanggar, nah ini tentu sesuai dengan aturannya, berarti yang salah bukan pelanggarnya ya, tapi pemerintah atau penegak hukum yang tidak memasang dengan baik. Nah, jadi di dalam kasus seperti itu ada kewenangan ya dari polisi untuk melakukan tindakan apakah
pelanggar tadi ya, di mana rambu lalu lintasnya itu tertutup misalnya oleh pohon atau yang tumbuh ya misalnya, atau tidak dipasang dengan baik, atau dia uh, rubuh begitu ya, misalnya karena kurang diperhatikan atau kurang dirawat dengan baik, kurang dipelihara dengan baik, pemerintah, polisi misalnya bisa membebaskan ya orang untuk tidak harus mengikuti aturan yang tertulis tersebut misalnya. Ini administration law. Begitu juga misalnya dalam birokrasi ya. Ya, ini juga banyak peraturan-peraturan terkait dengan birokrasi ya, terkait dengan jam kerja misalnya ya. Nah, ini kadang-kala rancu ya di dalam birokrasi. Jadi ada aturan tentang jam kerja misalnya 40 jam seminggu dan sebagainya, atau 8 jam sehari ya. Dalam praktiknya misalnya kalau 8 jam ya, itu dari jam 8 masuk, keluar jam 4 sore ya. Nah, tapi seringkali kan di tengah-tengah di antara jam kerja tersebut ya, jam 12 sampai jam 1 orang itu istirahat untuk makan siang dan sholat misalnya. Kemudian jam 3 sampai jam 4 kira-kira banyak orang itu istirahat untuk sholat asar misalnya dan sebagainya. Nah, jadi memang itu seringkali terjadi kelonggaran di dalam pelaksanaannya, yaitu berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga. Jadi kalau misalnya peraturannya adalah 8 jam sehari, seringkali penerapannya di dalam birokrasi itu jadi berbeda. Misalnya ada yang menerapkan antara jam 8 sampai dengan jam 5 atau jam 7 sampai dengan jam 5, karena tadi ya untuk meskipun kelihatannya itu jadi lebih dari 8 jam ya, ada yang 9 jam, 10 jam misalnya, atau 11 jam, tetapi dalam praktiknya itu adalah berdasarkan interpretasi atau hukum pelaksanaan hukumnya ya. Hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam skop terbatas berdasarkan interpretasi terhadap aturannya, terhadap statutory law-nya misalnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ada dua jenis hukum yang berlaku di dunia ya. Yang pertama adalah common law. Common law merupakan kumpulan keputusan yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya ya, sehingga dinamakan case law atau judge made law, hukum buatan hakim ya. Ini juga disebut sebagai jurisprudensi ya. Jadi dalam banyak kasus di masa lalu, misalnya hakim pernah berhadapan dengan kasus-kasus yang sejenis ya. Nah, itu keputusan-keputusan hakim yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah dibuat sebelumnya, disebut sebagai jurisprudensi. Ini seringkali dijadikan rujukan ya untuk keputusan-keputusan dalam kasus-kasus sejenis oleh hakim-hakim yang lain selanjutnya. Nah, ini disebut sebagai common law. Di sini dituliskan juga sistem common law mirip dengan sistem hukum perdata adat yang tidak tertulis ya. Sistem ini terdapat di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Perancis ya. Nah, ini common law. Kemudian jenis hukum yang kedua adalah civil law. Nah, dituliskan di sini, civil law adalah kumpulan keputusan yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Jadi civil law ini adalah peraturan-peraturan yang pertama dikodifikasi, artinya sudah disahkan di dalam satu bentuk kompilasi begitu ya, satu bentuk peraturan yang solid gitu. Kalau di kita misalnya ada kitab undang-undang hukum
pidana ya, atau hukum acara perdata. Ya baik pidana maupun perdata ini sudah dikodifikasi ya, ini contoh dari civil law. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita secara konstitusional itu mengakui juga ya jurisprudensi, jadi gabungan antara jurisprudensi dengan hukum yang terkodifikasi ya, jadi bisa dibilang kita juga menganut sistem common law ya. Dia tidak mempersoalkan kalau misalnya hukum itu belum terkodifikasi, padahal keputusan tentang keadilan harus dibuat ya tanpa menunggu kodifikasi dari undang-undang tersebut. Nah ini hakim di Indonesia boleh menggunakan asas jurisprudensi ya di dalam membuat keputusan ya, sehingga kita bisa dibilang juga menganut sistem common law. Tapi kita juga mengkodifikasi hukum ya. Nah ini tentang jenis-jenis hukum. Nah kalau klasifikasi hukum berdasarkan subjek ya, ada dua jenis hukum di sini. Yang pertama adalah hukum pidana, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur atau memberi sanksi mengenai pelanggaran pidana atau kriminalitas ya. Nah jadi subjeknya di sini adalah tindakan kriminal ya, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh satu subjek ya terhadap korban ya. Jadi ada di sini unsur perilaku kejahatan dilakukan oleh subjek terhadap korbannya. Ya, dalam pidana ini di sini disebutkan ya aparat peradilan bersifat aktif ya. Nah, jadi dalam kasus misalnya mendapat laporan ya, tentang pelanggaran pidana oleh sekelompok orang, misalnya melakukan kejahatan, kekerasan ya, begal ya, perampokan misalnya, sini peradilan bersifat aktif ya, melakukan penyelidikan, kemudian membawa kasus itu ke peradilan ya, kemudian juga setelah mengadili menerapkan hukuman dan sebagainya. Ini aktif semuanya dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Agak berbeda misalnya dengan kasus di hukum perdata. Nah, hukum perdata ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur atau memberi sanksi mengenai hubungan antar manusia atau konflik-konflik perdata ya, hubungan di antara individu swasta terutama ya, private ya, adalah hubungan antara mereka sendiri ya. Misalnya seseorang mengambil hak milik orang lain dan korban mengajukan tuntutan ya, dalam perdata yang aktif adalah pribadi-pribadi yang bersangkutan ya. Jadi peradilan tugasnya adalah memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Nah ini misalnya di dalam undang-undang hak cipta ya, kita sering menemukan konflik misalnya antara perusahaan, misalnya antara restoran ya dengan nama yang kurang lebih sama ya. Jadi misalnya kita pernah mendengar ada restoran sederhana ya, paling gampang itu ya. Nah sekarang restoran sederhana itu banyak nama yang lainnya, jadi restoran sederhana Bintaro lah, sederhana apa segala macam itu ya. Yaitu karena konflik tadi ya. Jadi ternyata nama sederhana itu sudah diklaim ya oleh pengusaha tertentu. Ketika ada pengusaha lainnya menggunakan nama yang sama, logo yang sama, itu mengesankan dari kelompok yang sama padahal bukan. Nah ini kemudian dituntut ke pengadilan ya untuk melakukan ganti rugi dan mengganti namanya. Nah sehingga ya itu ya, memang sebenarnya sederhana itu kan
kata yang umum ya, artinya semua orang bisa menggunakan itu. Tapi dalam kasus undang-undang hak kekayaan intelektual atau hak cipta ya, kalau itu sudah diklaim sebagai nama dengan logo tertentu, nah itu tentu harus dihargai ya. Orang harus bisa mencari yang lainnya, logo yang lain, nama yang lain begitu. Nah, ini antara hukum pidana dengan perdata. Bedanya kalau hukum perdata, pribadi-pribadi itu yang aktif ya, ketika mereka keberatan ya dengan perilaku orang lain ya, bukan pelanggaran hukum, kekerasan, penghinaan misalnya dilakukan oleh orang, maka ini konflik ya terhadap hak milik, hak properti dan sebagainya, ini di antara individu-individu. Di pelanggaran kontrak ya juga hukum perdata misalnya, karena ada perjanjian di antara individu atau antara perusahaan dan individu. Nah ini termasuk ke dalam hukum perdata ya, karena aturan itu dibuat atau disepakati oleh mereka sendiri. Nah bedanya dengan hukum pidana, ini ada tadi ya ada kejahatan ya, ada aspek kejahatan yang terjadi di hukum pidana ya, ada kriminalitas begitu ya. Kalau dia termasuk dalam itu, maka masuk dalam hukum pidana. Nah kemudian ini fungsi lembaga yudikatif. Sebenarnya tadi sudah disinggung ya, ada 3 fungsi lembaga yudikatif. Oleh karena itu tadi karena sudah disinggung, kita tidak akan membicarakan lebih banyak lagi. Tadi sudah disinggung ada 3: penegakan hukum, penyelesaian perselisihan, dan judicial review. Nah kalau kita lihat ya, lembaga yudikatif ini ada 3 macam lembaga ya di dalam lembaga yudikatif, yaitu yang pertama kejaksaan, kehakiman, dan lembaga peradilan ya. Nah ini agak berbeda. Jadi dalam proses hukum ya, proses untuk menindaklanjuti suatu kejadian pelanggaran hukum ya. Nah ini ada lembaga kejaksaan ya, maupun lembaga peradilan yang memproses itu. Jadi lembaga peradilan memang secara khusus dia menghasilkan keputusan ya, yang adil bagi pelaku, korban, pelapor atau terlapor begitu ya dalam perdata. Nah tetapi ada lembaga lain yang juga peranannya tidak kalah pentingnya tadi ya, untuk mengumpulkan tuntutan-tuntutan hukum. Disebutkan ya, lembaga kejaksaan adalah lembaga yang mengumpulkan tuntutan-tuntutan hukum. Nah jadi ini merupakan lembaga yang penting dalam lembaga yudikatif ya. Tanpa adanya lembaga yang tadi ya mengumpulkan tuntutan hukum, terutama dalam kasus pidana, nah ini seringkali korban itu tidak memiliki kekuasaan atau dia tidak berdaya ya untuk memproses secara hukum ya, sehingga perlu ada lembaga kejaksaan yang memastikan penegakan hukum. Nah kemudian yang kedua ini di luar tadi lembaga peradilan dan lembaga kejaksaan adalah lembaga kehakiman ya. Jadi lembaga kehakiman, hakim tentu tegas ya fungsinya ya di dalam lembaga peradilan adalah membuat keputusan. Misalnya tulis juga secara institusional ya, hakim itu membuat keputusan. Jika keputusan kontroversi, maka badan kehakiman di atasnya dapat mengadili. Maksudnya lembaga peradilan ya.
Nah, tapi memang ada lembaga yang lain yang disebut sebagai lembaga kehakiman. Ya, di sini ada kebingungan konsep katanya. Misalnya ada komisi yudisial ya, yang secara khusus sebenarnya merupakan lembaga yang mengawasi hakim. Ya, jadi dalam kasus misalnya hakim melakukan kesalahan. Ya. Kemudian dalam proses menyeleksi hakim misalnya. Jadi untuk mencari hakim-hakim yang potensial ya. Bicara tentang penempatan hakim di dalam posisi-posisi lembaga-lembaga peradilan, memanage ya, mengatur administrasi pencatatan karir pet dari hakim dan sebagainya. Ini ada lembaga kehakiman ya. Nah ini ya, jadi seharusnya ada 3 lembaga ya di sini ya. Sebenarnya secara implisit sini sudah tulis ada 3 ya, kejaksanaan, kemudian kehakiman dan lembaga peradilan. Nah, terkait dengan hubungan antara yudikatif dengan eksekutif, ya. Nah di sini di Indonesia sendiri ya kita menganut pemisahan antara lembaga peradilan, lembaga kehakiman dengan lembaga kejaksaan ya. Nah sebenarnya sebelum amandemen agak berbeda sedikit ya, di mana kehakiman dan kejaksaan itu ada di tangan eksekutif ya, sementara lembaga peradilan sendiri itu ada di tangan legislatif ya. Jadi tadi ya urusan seleksi hakim, pengawasan terhadap hakim ya, lembaga kehakiman itu diselenggarakan di bawah kementerian ya, sementara kejaksaan juga sama ya, berada di bawah kementerian tersebut, Kementerian Hukum. Itu berada di eksekutif ya, sementara lembaga peradilan itu di yudikatif. Kenapa ini ada di eksekutif, lembaga kehakiman dan kejaksaan? Karena itu terkait dengan administrasi ya, administrasi penuntutan, peradilan begitu. Kemudian seleksi hakim ya, itu satu hal yang sifatnya administratif, pengaturan, manajemen. Nah, sedangkan peradilan itu bukan semata-mata soal manajemen, tapi soal pembuatan tentang keputusan ya, yang terkait dengan pelanggaran hukum dan keadilan. Nah, jadi karena tugas dan fungsinya berbeda, itu dipisahkan ya di dalam konstitusi kita. Ini sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen, ya, kehakiman dan kejaksaan itu dipisah. Kehakiman itu merupakan kekuasaan dari lembaga yudisial atau komisi yudisial ya. Jadi kita membentuk komisi yudisial ya, tugasnya tadi ya, untuk mengatur atau mengawasi hakim dan mengatur karir pet dari hakim. Nah ini idealnya ya, logikanya hakim harus bebas dari tekanan politik ya. Di satu negara yang demokratis, pejabat eksekutif tidak boleh mempengaruhi atau menekan keputusan-keputusan yang diambil oleh peradilan ya. Nah ini tadi disebut sebagai independensi dari hakim ya. Hakim harus independen. Pemerintah eksekutif tidak boleh intervensi keputusan hakim. Jadi dalam kasus misalnya ada pejabat ya, putranya melakukan pelanggaran hukum, misalnya terlibat di dalam satu proses kecelakaan misalnya atau korupsi ya. Nah ini eksekutifnya itu sendiri tidak boleh melakukan intervensi kalau memang apalagi itu saudaranya, sanak saudara, keluarga, ya sama saja semuanya, harusnya tidak ada privilege ya. Jadi setara di antara penduduk. Nah hakim tidak boleh ditekan berdasarkan kekuasaan dan sebagainya. Nah ini catatan ya terkait dengan hubungan yudikatif dan eksekutif. Yudikatif harusnya independen ya, karena dia harus menegakkan hukum, harus mengawasi ya eksekutif ya. Jadi itu hanya bisa dilakukan kalau dia independen ya, dalam situasi di mana terjadi intervensi ya, atau ikut campur, interference oleh eksekutif terhadap yudikatif. Nah ini bisa mengganggu independensi hakim ya, karena hakim berada di bawah tekanan. Apalagi begini,
pemerintah itu melakukan pengelolaan terhadap kehakiman ya, terhadap karir pet dari hakim ya, sehingga kalau ada intervensi dari pemerintah atau pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap putusan seorang hakim, nah ini dapat mengakibatkan proses peradilannya itu terganggu, dan kalau proses peradilan ini terganggu tentu keputusan yang adil itu akan hilang, dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum di satu negara ketika sudah berkurang, ini tentu mengurangi legitimasi atau penerimaan ya terhadap kekuasaan hukum atau pemerintah. Nah ini harus dibangun, harus diciptakan ya, sehingga independensi hakim ini penting untuk dijaga. Nah kemudian kekuasaan lembaga yudikatif ya, ada 2 poin yang dicatat di sini. Yang pertama, lembaga yudikatif adalah lembaga yudikatif yang bebas adalah syarat mutlak ya di dalam satu masyarakat yang bebas di bawah rule of law. Nah, jadi independensi lembaga yudikatif ini merupakan satu syarat yang mutlak ya. Jadi tidak boleh ada intervensi dari luar, dari eksekutif, dari legislatif, ini tidak boleh. Poin yang kedua disampaikan di sini adalah dalam setiap negara hukum, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ya. Nah, jadi meskipun badan eksekutif tadi menyelenggarakan administrasinya, tapi keputusannya, proses pembuatan keputusannya tetap harus dibuat sendiri secara independen oleh lembaga yudikatif ya. Nah, jadi misalnya uji materi apa segala macam itu tidak boleh diintervensi dari eksekutif, termasuk juga dalam pelanggaran hukum, pidana, perdata, tidak boleh diintervensi dari eksekutif. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang sistem peradilan ya. Nah, jadi dalam lembaga peradilan bisa menganut sistem adversary atau inquisitorial. Ya, adversary ini hakim bersifat pasif, hakim hanya mendengarkan, jaksa dan pembela berargumentasi. Jadi dalam sistem adversary ini misalnya biasanya ada bantuan ya bagi hakim yang diberikan oleh juri. Ya, jadi ada sekelompok anggota masyarakat yang diundang sebagai juri. Ini kemudian dalam proses peradilan mereka mengikuti seluruh prosesnya ya, argumentasi dari jaksa dan pembela, kemudian memberikan perspektif ya kepada hakim tentang mana yang harusnya lebih dibela ya oleh keputusan peradilan. Nah, ini sistem adversary. Nah, kemudian yang kedua ini sistem inquisitorial. Pengadilan aktif mencari bukti dan menilai saksi. Ya. Nah, jadi di sini beda dengan sistem adversary. Biasanya hanya ada hakim dan jaksa ya yang memproses hukum, kemudian juga ada pembela ya dalam kasus pidana ya, di situ juga diizinkan untuk dibela oleh pengacara ya. Nah, dalam kasus-kasus perdata umumnya juga menggunakan masing-masing ya, baik yang menuntut, yang melapor ataupun yang terlapor ini menggunakan pengacara juga untuk mewakili mereka di dalam proses peradilan. Biasanya tidak dibutuhkan juri ya. Biasanya hakim itu tidak sendiri, tapi dia ada tim hakim ya yang akan memutuskan bersama. Nah, itu ya. Jadi ada 2 macam ya secara umum, adversary dan inquisitorial. Nah, topik yang selanjutnya adalah tentang judicial review ya. Nah, di sini ada definisi dari judicial review. Judicial review atau pengujian judicial adalah
suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh lembaga yudikatif. Ya. Nah, lembaga yudikatif di sini akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi suatu negara. Nah, wewenang untuk meninjau biasanya diatur oleh konstitusi. Ya, jadi kalau dalam konstitusi kita, judicial review ini disebut sebagai uji materi. Ya. Nah, uji materi itu dibagi dua, ya, antara uji materi yang substansi dan uji materi yang prosedural, ya, kalau di negara kita. Jadi proses pembuatan putusannya itu sudah benar atau belum, itu secara prosedur. Kemudian secara materi, substansinya itu dia bertentangan atau tidak, ya, dengan undang-undang di atasnya, ya, undang-undang dasar atau undang-undang lain yang sejajar. Ya. Nah, ketika terjadi inkonsistensi antara undang-undang dengan undang-undang dasar yang di atasnya begitu, nah ini harus berdasarkan interpretasi terhadap konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi misalnya yang dianggap, ya, sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasi konstitusi. Nah, jadi itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau keinkonsistensi itu misalnya di antara keputusan-keputusan pemerintah, di antara undang-undang misalnya, nah ini adalah interpretasi hukum yang lain yang mungkin tidak terkait langsung dengan konstitusi, maka uji materinya itu dilakukan oleh lembaga yudikatif yang lain, yaitu Mahkamah Agung. Ya. Nah, jadi dalam banyak kasus misalnya kadang-kadang pemerintah itu perlu mengecek, ya, materi undang-undang tertentu apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Nah, ini mereka bisa melakukan konsultasi terhadap Mahkamah Agung, ya, konsultasi dengan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Mereka bisa langsung mengirim surat yang menyampaikan satu draft undang-undang yang dianggap mungkin agak kontroversial, sehingga berdasarkan interpretasi dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung nanti bisa menjadi masukan bagi lembaga eksekutif misalnya, atau lembaga yudikatif juga sama, ya, demikian, ya. Jadi misalnya ada draft undang-undang atau ada undang-undang yang sudah diputuskan tapi kemudian timbul keraguan, ini bisa dilaporkan, ya, atau dikonsultasikan dengan kedua lembaga tadi, ya, kedua mahkamah. Nah, ini yang terakhir, ya, lembaga yudikatif di Indonesia. Jadi ada 3 macam, ya, lembaga yudikatif di Indonesia. Jadi masa reformasi ini di sini tuliskan, ya, setelah amandemen konstitusi terdapat 3 lembaga yang berkaitan dengan fungsi yudikatif di Indonesia. Ada pasal 24, 24A, 24B, 24C, pasal 25 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Ya. 3 lembaga itu adalah yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Ya, jadi 3 lembaga ini tadi sudah disinggung, ya, masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda. Ya. Mahkamah Agung ini khususnya ini menyelenggarakan lembaga peradilan. Ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kekuasaan peradilan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi yang tadi terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, ini semuanya di bawah pengelolaan Mahkamah Agung. Jadi di bawah Mahkamah Agung itu ada lembaga-lembaga peradilan. Ya, lembaga peradilan ada 2 macam, peradilan umum maupun peradilan khusus. Ya, peradilan umum seperti misalnya tadi, ya, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, itu semuanya di bawah pengelolaan dari Mahkamah Agung tingkatannya. Jadi kalau ada kasus-kasus kriminal, kasus-kasus perdata dilaporkan untuk di meja hijaukan, ya, di pengadilan negeri. Tapi ketika tidak terjadi penerimaan, ya, terhadap hasil putusannya, bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung, ya. Sehingga Mahkamah Agung didefinisikan sebagai lembaga peradilan tertinggi, ya, karena
dalam tingkatannya memang sudah yang paling akhir begitu ya, paling tinggi. Nah, itu pengadilan yang umum ya. Selain itu ada juga lembaga-lembaga peradilan khusus ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ada lembaga peradilan agama, lembaga peradilan militer, peradilan HAM, peradilan tipikor ya, tindak pidana korupsi. Nah, ini agak berbeda dengan lembaga peradilan umum ya, yang terkait dengan pidana dan perdata tadi. Nah, lembaga peradilan khusus ini biasanya dibentuk secara khusus ya, melibatkan ahli-ahli hukum di bidang-bidang yang khusus itu. Misalnya tadi agama, militer, tipikor dan sebagainya itu dibentuk secara khusus. Nah, ini juga yang khusus ini tidak hanya melibatkan Mahkamah Agung, tapi lembaga-lembaga yang lain ya. Apakah militer misalnya atau Kementerian Agama ya, KPK ya dalam kasus tipikor dan sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi ini tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan politik, kemudian interpretasi terhadap konstitusi ya, artinya uji materi terhadap konstitusi ada di Mahkamah Konstitusi ini. Dan juga yang terakhir adalah Komisi Yudisial, juga tadi sudah saya singgung sedikit, ini terkait dengan kehakiman ya, mulai dari seleksi hakim, pengawasan terhadap integritas hakim ya, ini semuanya berada di bawah Komisi Yudisial. Nah, sini lingkungan peradilan ada peradilan umum, kemudian peradilan khusus ya, baik peradilan agama, militer, atau usaha negara. Nah, ini ya, jadi lembaga-lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Nah, jangan lupa Anda untuk masuk ya ke bagian forum diskusi setelah melihat video presentasi ini ya. Dengan demikian kuliahnya selesai ya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi silakan untuk partisipasi di dalam forum diskusi yang ada di IMAS ya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.